Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah. Yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Gunting 2. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di majelis yang insya Allah dirahmati Allah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin. Ya Allah, utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat kedua ayat 186. Ini kalau nggak salah pertemuan saya di sini kedua ya Pak ya? Satu. Dua ya, saya ingatnya. Ini kedua. Oh gitu, beda majelis ya? Oh. Baiklah, berarti ini pertama Pak ya? Ya. Tapi udah kenal semua ya Pak ya? Alhamdulillah, berarti nggak perlu perkenalan ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik ya, ini pertemuan pertama, tapi tidak apa-apa. Saya akan coba untuk ambil di bab yang lain, karena biasanya pasti di pertemuan pertama di mana-mana saya membawakan satu hadis, di mana hadis tersebut yaitu menyatakan tentang keutamaan bagi orang-orang yang suka datang ke majelis taklim. Tapi bab ini insya Allah akan saya bahas di pertemuan yang akan datang mungkin. Tapi saat ini akan saya sampaikan, Allah menyatakan dalam Quran surat kedua ayat 186. Yang bawa Quran boleh dibuka, silakan. Quran surat kedua surat apa Pak? Al-Baqarah. Ayatnya 186. Dapat Pak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Teruskan Pak. Habis Pak, katanya Pak. Cek. Semerutan jahe kayak. Tas betulnya. Apa lagi? Lister. Baik, langsung aja ya. Ya. Insyaallah terdengar Pak ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran surat kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kalau kita hanya sekedar baca Quran Pak, tanpa memahami isinya, tanpa memahami dalamnya, insyaallah kita nggak akan dapat apa-apa. Ya. Karena bagi kita ini ayat tidak terbiasa terdengar oleh kita ya Pak. Kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ayatnya kalau diartikan jelas dalam Al-Quran dikatakan dan ketika
ada orang yang bertanya kepadaku ya tentang aku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ya. Ini kalau kita hanya sekedar baca begini Pak, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika ada yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Ini kalau hanya sekedar baca biasa nggak bisa kita pahami isinya. Tapi kalau kita pahami betul isinya, ternyata ya ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mungkin bertanya dalam pikiran kita, kenapa Allah menjawabnya katakan aku dekat? Kenapa enggak Allah jawab dengan perkataan yang lain? Ternyata kalau kita pahami betul dalam ayat ini ada pesan Allah, sesungguhnya kalimat yang Allah sampaikan dekat itu mengandung psikologis bagi umat manusia. Apa itu Pak Ustadz? Ternyata yang namanya manusia ketika dikatakan dekat dengan sesuatu yang melindunginya, dekat dengan sesuatu yang lebih besar daripadanya, dia akan merasa lebih tenang. Logikanya gampang lah. Atau mungkin lebih dekat dengan sesuatu yang diharapkannya, dia akan lebih dekat. Ya. Contoh Pak, panjenengan datang majelis taklim seperti ini. Ustadz yang belum datang, antum tanya kepada yang menghubungi Ustadz, Ustadz Faisal mana? Ya. Yang pertama jawabannya tidak tahu, nggak bisa dihubungi. Ya. Yang kedua jawabannya sudah dekat, sebentar lagi sampai. Ya. Kira-kira di antara dua jawaban ini mana yang mendatangkan ketenangan dalam jiwa? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Ternyata kalimat dekat itu mengandung psikologis yang luar biasa bagi umat manusia. Ya. Bukankah kita pribadi ketika dekat dengan sesuatu yang kita sayangi pun kita akan merasa tenang? Ya. Ibu-ibu kalau ditanya, Bu, lebih senang dekat dengan suami apa jauh dari suami? Mesti ngomongnya lebih suka, lebih tenang dekat sama suami. Walaupun suami kalau ditanya pun belum tentu jawab demikian. Jadi Bapak kalau ditanya, Pak, lebih senang dekat dengan istri apa enggak? Ngomongnya enggak, Ustaz. Iya deh. Rata-rata laki-laki begitu Pak. Padahal kalau kita cek betul-betul, sesungguhnya laki-laki pun Pak akan lebih tenang ketika dekat dengan istrinya. Coba ibu, istri panjenengan nggak pulang-pulang sampai malam, apa panjenengan lakukan? Dia kan bingung, telepon terus, WhatsApp terus, betul Pak? Ya. Itu yang kita lakukan. Artinya apa? Anda pun sesungguhnya nggak tenang Pak. Anda akan tenang ketika dekat dengan seseorang atau sesuatu yang Anda cintai. Ternyata ini kalimat dekat sudah Allah nyatakan 14 abad yang lalu, Pak. Bayangkan, 14 abad yang lalu di mana ketika itu peradabannya sungguh luar biasa hancur ketika itu. Al-Quran diturunkan di peradaban yang luar biasa, peradaban jahiliyah. Ya, padahal ketika itu ada dua peradaban yang luar biasa. Ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi. Itu dua peradaban yang luar biasa, Persia. Ya, itu besar. Ya. Kenapa kau tidak diberikan di dua peradaban ini? Tapi sungguhnya ternyata Allah turunkan di peradaban jahiliyah. Kenapa? Ternyata ini ada mengandung hikmah. Di sini Allah sedang menyampaikan kepada kita, ini loh, ya, ini benar-benar mukjizat. Ketika Quran diturunkan di peradaban yang begitu hancurnya, ternyata ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad, diajarkan kepada orang-orang ketika itu, berubah yang tadinya peradaban jahiliyah, berubah menjadi peradaban yang maju. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Dan ternyata jawaban ini dekat, itu sudah dari dulu Pak, dari dulu. Ya. Panjenengan dekat dengan orang tua, ya, dengan jauh dari orang tua, kira-kira lebih tenang mana Pak? Pasti dekat. Ya. Sama anak pun demikian, akan lebih tenang ketika dekat dengan orang tuanya dibanding jauh dengan orang tuanya. Inilah efek psikologisnya. Maka Allah ingin umatnya itu tenang, hambanya itu tenang ketika ada yang bertanya, Muhammad, jika ada yang tanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Kenapa? Supaya kita menjadi umatnya itu umat yang tenang. Ya. Musibah datang, kita tenang. Kenapa? Kita yakin betul Allah dekat dengan kita. Ya. Virus datang, kita tenang. Kenapa? Kita tahu betul Allah dekat dengan kita. Itu begitu. Bahkan kalaupun kita dicaci maki, kita dihina, kita dipukuli, kalau kita merasa dekat dengan Allah, Pak, kita akan tenang. Ini luar biasa. Dan ternyata janji Allah bukan hanya sampai sini. Dilanjutkan kalimatnya.
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan setiap hambaku yang berdoa kepadaku. Akan dijawab semua doa kita. Ya. Artinya apa? Di sini sesungguhnya Pak, ada pesan dari Allah. Ya. Dan juga ada janji dari Allah yang namanya doa manusia pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ya. Walaupun sesungguhnya Pak, ya, doa manusia itu ada 3 sifat. Sifatnya ada 3. Yang pertama ada doa yang langsung dikabulkan. Satu. Yang kedua ada doa yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Dan yang ketiga ada doa yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada contohnya Pak Ustadz? Oh ada. Ya. 3 sifat ini ada contohnya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Yang pertama ada doa yang langsung dikabulkan. Contohnya siapa Pak Ustadz? Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Panjenengan tahu Pak tentang Nabi Ayub? Apa yang antum tahu tentang Nabi Ayub? Sakit. Sakit. Apa sakitnya? Orengan. Apalagi? Borok lepra. Belatungan, lepra, borok, ya. Ya, tadi ada belatungnya, masuk masjid taruh dulu belatungnya gitu. Keluar masjid masukin lagi. Pertanyaan saya, jare siapa? Ini mesti kita kalau ditanya jawabannya jare Ustaz. Ya, hati-hati Pak, hati-hati. Jangan-jangan kisah yang antum tahu selama ini sudah bercampur dengan Israiliyat. Hati-hati Pak. Ya. Maka dari dulu sampai sekarang antum tahunya itu. Baik, kita akan sedikit coba perbaiki. Ya. Apakah ada dalam Al-Qur'an? Ada dalam Al-Qur'an kisah tentang Nabi Ayub. Di mana? Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Buka, Pak. Quran surat Al-Anbiya ayatnya 83. Ini kita bicara kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. 83. 83. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Saya tanya, surat Al-Anbiya ayat surat ke berapa? 21. Nah, kalau udah jauh berarti udah nemu, Pak. Biasanya kalau ditanya itu nggak jawab, ini mesti masih nyari. Dapat ya? Wa ayyuba idnada rabbahu anni masanya duru wa anta arhamur rahimin. Ini kisah, ini ayat bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, Pak. Ini kalau kita tahu betul, kita cek ya kalimatnya per kalimat dalam Al-Quran, sesungguhnya kita baru mendapatkan hikmah yang tertanam dalam Al-Quran. Selama ini kita baca-baca aja ya kan Pak. Ya, pernah nggak tuh meneliti Al-Quran tuh? Ya. Orang dulu meneliti Al-Quran bisa buat pesawat terbang Pak. Ya. Itu luar biasa. Jadi orang dulu meneliti Al-Quran, ya, baca Al-Quran bisa buat pesawat terbang. Antum baca Quran, apa yang antum buat? Yang antum buat pulau ya Pak ya. Tidur sambil buat pulau. Karena iler gitu. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya. Baik, apa Pak Ustaz yang terkandung? Nah, kita cek. Di awal kalimatnya wa ayyuba. Ini luar biasa ya. Ya. Ini ayat diawali dengan kalimat wa ayyuba fathah. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, ya. Yang namanya ismun itu tidak ada yang diakhir dengan fathah, Pak. Ya. Semuanya dhammah. Ya, semuanya dhammah. Kecuali diawali dengan huruf yang menjadikan dia fathah, namanya harfun nasbin. Ya. Contoh, ya. Nih, meja. Meja itu bahasa Arabnya maktabun. Apa, Pak? Maktabun. Kita belajar dikit-dikit bahasa Arab ya, Pak ya. Ya, jangan mau kalah. Anak kecil di Arab pinter bahasa Arab. Karuan apa Ustaz? Ya intinya kita jangan kalah sama anak kecil di Arab ya Pak ya. Dikit-dikit belajar bahasa Arab. Baik, kalimatnya maktabun. Apa Pak? Maktabun domatain di akhir. Kalaupun ditambah alif lam di depannya bukan al-maktabah tapi menjadi al-maktabu. Jadi tidak menjadi fathah. Tapi coba cek ayat ini. Diawali dengan kalimat wa ayyuba. Fathah. Ya. Kenapa kok Allah berikan ini kalimatnya fathah? Ya. Ternyata di sini ada hikmah, Pak. Fathatun asal katanya fatahayaftahu. Fatahayaftahu artinya membuka. Maka kalau kita artikan secara detail wa ayyuba ini berarti dan ingatlah ketika aku buka kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kisah ini dibuka oleh Allah, Pak. Kalau Allah nggak membuka kisah ini, niscaya Nabi Muhammad nggak tahu kisah ini, Pak.
Kita tahu kisah ini, kenapa Allah buka kisah ini? Supaya apa? Supaya menjadi contoh buat kita. Ya, barometer buat kita. Kita cek itu. Ya. Apa Pak Ustadz, ada apa dengan Nabi Ayub? Ya, Pak, Nabi Ayub itu terkenal dengan 3 hal. Ya. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, beliau terkenal kaya raya. Ya. Bukankah orang yang kaya itu juga terkenal, Pak? Antum kalau ditanya di apa Handeng dan Gunting 2 ini yang paling kaya siapa? Ya. Rata-rata tahu kan Pak, orang paling kaya itu. Yang kedua, ya beliau terkenal dengan ya punya banyak keturunan 2. Ya. Yang ketiga, beliau terkenal dengan apa? Terkenal gagah, ganteng, hampir dinyatakan jarang sakit. Apa ujiannya dari Allah? Enggak lebih dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ya terkenal dengan apa tadi? Hartanya. Apa ujiannya? Allah hanguskan semua hartanya. Allah hanguskan semuanya. Kebunnya Allah habiskan, Allah hanguskan. Ya, ternaknya Allah matikan, mati, beli lagi, mati lagi, habis uangnya Pak. Ya, apa berkurang ibadahnya? Tidak. Justru bertambah. Nabi Ayub habis hartanya, nggak kurang ibadahnya. Kita boro-boro habis harta ya Pak ya, boro-boro. Baru sendal hilang di masjid aja, kayak ngapa? Ya. Bisa jadi diumumin itu. Siapa sih yang juku sendalnya? Dan bisa jadi malas ke masjid. Wah, apa ke masjid? Ya, sendalnya hilang. Itu kita. Pesan saya satu, kalau panjenengan hilang sendalnya di masjid, ya Pak ya, jangan ratapi sendal yang hilang di masjid. Tapi ratapilah sendal yang tidak pernah dibawa ke masjid. Kenapa? Wonge ora tahu ke masjid. Paham? Ya kan? Ya panjenengan ke masjid biar sendalnya juga kebawa ke masjid. Jangan ratapi sendal yang hilang di masjid. Paling sendalnya cuma sendal jepit ya Pak ya. Dan ingat, sandal itu punya siapa Pak? Allah. Punya Allah, titipan. Ya, semuanya Allah titipkan kepada kita. Ya, pakaian yang Anda pakai mahal mungkin atau mungkin apapun itu. Ya, apa punya panjenengan? Bukan, titipan dari Allah. Yang namanya titipan kalau misalnya diambil gimana? Monggo. Ya, harusnya kan kita nggak ada rasa apa. Iya kan? Iya kan? Benar kayak tukang parkir. Tukang parkir ada ini nggak Pak? Ada apa rasa gelo nggak? Ya. Yang datang Fortune diparkirin. Ketika itu pergi apa dia gelo? Pergi kan enggak? Ya. Maka belajar dari tukang parkir Pak. Kita ini hidup ini hanya dititipi oleh Allah. Belajar dari tukang parkir. Ketika datang ya dia biasa aja. Ketika pergi ya biasa aja. Kenapa? Tahu itu titip. Dan ingat semuanya ini titipan dari Allah. Tidak apa-apa Pak, orang bukan punya saya. Ada Grab ya Pak. Tinggal Gojek. Kan gitu saja. Ya. Paling malamnya saya doa, ya Allah, ini saya apa namanya, dan kau ambil ya Allah motor, ganti dengan mobil ya Allah. Kan gitu aja. Barangkali besoknya kan dari apa namanya PCM Tegal Selatan datang Bosan. Amin. Ya, Allah. Muslimin rahimakumullah. Ingat semuanya titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Maka Nabi Ayub tahu betul ini titipan dari Allah. Ketika hilang hartanya nggak berkurang ibadahnya, justru bertambah 2 kali. Selesai yang pertama. Yang kedua terkenal dengan apa Pak? Punya banyak anak. Panjenengan sini paling banyak berapa? 5 ya Pak ya. Sekarang 2 banyak. Sekarang 2. Ya. Nabi Ayub punya anak 12. Ya, yang 5 ayo semangat, masih kurang Pak. Ya, tambah lagi. Ya. Apa yang diujikan oleh Allah? 12 dia punya anak. Apa yang Allah ujikan? Allah wafatkan 12-12-nya Pak. Habis. Bayangkan. Apa berkurang ibadahnya? Tidak. Justru bertambah 2 kali. Nabi Ayub. Nabi Ayub 12 anaknya wafat. Ya, tidak berkurang ibadahnya. Kita bagaimana? Boro-boro 12. Satu aja gimana Pak? Nangis Bombay kita. Luar biasa. Kita paling dalam kamar aja, merenung aja ya. Padahal ingat, anak itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Kalau Allah ambil, kasih apa kagak? Sih. Nah, kan yang kasih satu, yang lain gimana? Debunya sih saya. Dikasih apa? Ya belum dikasih minta kan gitu ya. Minta. Tapi ingat,
ketika dikasih sama Allah, kalau Allah ambil kasih atau tidak? Kasih dong. Nah, kasih orang punya kita, ya kan? Ingat saja, anak itu titipan dari Allah. Yang namanya dititipi, kita kudu merawat, betul? Kita kudu menjaga. Yang namanya anak manusia titipan dari Allah, ya harus kita arahkan, kita ajarin, kan begitu. Ya, mudah-mudahan titipan ini akan membawa keberkahan buat kita, kan gitu. Ya, hebatnya Allah titipkan berupa anak manusia, ketika dititipkan ternyata ada asar, Pak. Nanti mereka yang mendoakan kita. Itu kan begitu. Ya, hebatnya Allah itu. Kalau titipi barang, ketika diambil, hilang nggak, Pak? Hilang, selesai. Tapi Allah titipkan anak manusia kepada kita untuk apa? Ternyata nanti ada buntutnya. Apa itu buntutnya? Mereka bisa mendoakan kita nanti ketika kita sudah wafat. Itu yang kita harapkan, kan? Jadi ingat, anak itu milik Allah, bukan milik kita. Nabi Ayub gak berkurang ibadahnya, justru bertambah 2 kali. Selesai yang kedua. Yang ketiga, beliau terkenal gagah, ganteng, jarang sakit. Bahkan bisa dikatakan beliau tidak pernah sakit. Apa ujiannya, Pak Ustadz? Allah berikan penyakit. Ya, di sini kan nunggu-nunggu penyakitnya apa nih, Ustadz? Ya, ternyata Pak, penyakitnya Allah tidak menyebutkan secara detail dalam Al-Quran. Kenapa, Pak Ustadz? Ada hikmah. Apa hikmahnya? Sesungguhnya penyakit ini khusus untuk Nabi Ayub seorang, Pak. Tahu dari mana, Pak Ustadz? Ya, ilmu tafsirnya, Pak. Kalau antum mendapatkan dalam Al-Quran sebuah kisah, di mana kisah tersebut langsung disebutkan siapa pelakunya. Bahkan terkadang disebutkan siapa bapak pelakunya. Tokohnya itu disebutkan bapaknya, bin siapa. Ya, sesungguhnya itu menandakan kisah tersebut hanya untuk dirinya seorang. Ya, belum pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Ya, contoh, Pak. Tahu Maryam, Pak, ya? Ya, kenal Maryam, Pak? Kenal. Ya. Ada yang kenal Maryam. Jualan di saat pasar. Kalau di Maryam ya. Roti Taunya Maryam merem sakelan. kita tahu Maryam tapi nggak kenal. Kenapa? Karena Maryam ini ya kita nggak hidup sezaman, ya kan? Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Dan ingat, kita banyak yang salah di sini. Maryam bukan punya anak tanpa bapak, ya, tapi Maryam punya anak tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Paham ya, Pak ya? Beda ya. Kalau punya anak tanpa bapak zaman sekarang sudah edan, sudah banyak. Ya. Ya kan? Maryam bukan punya anak tanpa bapak, tapi punya anak tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Jelas tokohnya disebutkan Maryam. Bahkan disebutkan bapaknya Maryam bernama Imran, jelas binti Imran. Artinya apa? Ini kisah hanya untuk dirinya seorang. Jadi kalau ada di zaman sekarang ada yang namanya Maryam, tiba-tiba datang ke rumah Pak Ustadz, nyemetem Pak Ustadz. Ya. Ini kalau ada yang begini saya tanya, bisa nih ngomong karonyong. Repot ya, datang ke rumah nyemetem Pak Ustadz, kan bisa perang dunia ketiga kita. Ya kan, tiba-tiba datang begitu. Ya. Tahu. Dan ingat, ketika ada begitu artinya tidak sama dengan Maryam yang ada dalam Al-Quran. Paham sampai sini, Pak? Ya. Sama Nabi Ayub juga demikian. Ya, Nabi Ayub yang disebutkan sedetail penyakitnya. Kenapa? Ini khusus untuk Nabi Ayub. Dan saya yakin kalau Allah sebutkan penyakitnya, panjenengan pasti akan banding-bandingkan. Ya, misalnya tadi penyakit kulit. Ya, sekarang panjenengan kena, nah, mungkin ya ada yang kena kanker mungkin. Ya, orang lain ada kena kanker, dia akan bilang tuh, Nabi Ayub belum ada apa-apanya. Saya kena kanker, saya lebih parah, kan begitu? Ya. Padahal Allah berikan contoh Nabi Ayub itu dengan penyakit, artinya apa? Ini contoh yang paling final, Pak. Penyakitnya itu luar biasa. Jadi yang Allah berikan kepada kita penyakitnya belum ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub. Ya, itu mengandung hikmah sehingga ketika Anda itu mulai mengeluh ya tentang penyakit, ingat ada yang lebih parah dari Anda siapa? Nabi Ayub. Ya. Berapa lama Pak Ustadz penyakitnya? Tidak disebutkan secara detail berapa panjang waktunya. Tapi ketika sudah 7 tahun, Pak, di situ dikisahkan, ya, istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, ya, panjenengan kan Nabi, mau minta sehat aja, minta sehat aja. Ya. Apa kata Nabi Ayub di situ? Berapa lama Allah berikan kebaikan? 20 tahun. Berapa lama Allah berikan ujian ini? 7 tahun. Nanti, Bang, malu rasanya baru 7 tahun sudah malu. 7 tahun masih ngomong begini, Pak. Kita boro-boro 7 tahun ya, Pak. Jadi Boro-boro seminggu, Pak. 2 hari kayak apa?
Dongannya nangisan. Dia ngomong ya Allah cong salah apa ya? Dosanya cong apa ya? Itu kita itu. Padahal cuma sakit gigi, ya kan? Nabi Ayub luar biasa penyakitnya. Kapan beliau berdoa? Beliau berdoa bukan karena panjang waktu. Beliau berdoa ketika penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Apa doanya? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hamba ini kena penyakit fisik ya Allah. Duru itu fisik. Ya Allah, hamba kena penyakit fisik ya Allah. Penyakit ini sudah mengganggu ibadah hamba ya Allah. Kalau hamba tidak bisa beribadah kepada Engkau ya Allah, bagaimana Engkau akan sayang kepada hamba ya Allah? Padahal Engkau yang paling sayang pada hamba. Wa anta arhamur rahimin. Ini pesan dari Nabi Ayub, Pak. Kalau Anda ingin doanya cepat dikabulkan. Pesannya apa? Ya, kalau Anda ingin doanya cepat dikabulkan, Pak, kaitkan dengan ibadah. Ya. Nabi Ayub minta kesembuhan dikaitkan dengan ibadah. Kalau Anda pengen apapun, kaitkan dengan ibadah, Pak. Panjenengan pengen punya mobil, minta sama Allah. Ya Allah, hamba tiap hari bolak-balik ke masjid ya Allah. Hujan kehujanan, panas kepanasan ya Allah. Kayaknya enak kalau ke masjid naik mobil ya Allah. Padahal masjid samping rumahnya. Ngarepe wijan. Tapi boleh nggak ada begitu, Pak? Boleh aja. Iya. Boleh aja. Ya kan? Tapi ingat, ketika Allah kabulkan doa Anda, tugas Anda apa? Gunakan itu sesuai dengan doa Anda. Harus beribadah. Cuma rata-rata manusia kan ya. Itu kita lebih baik. Cuma repotnya manusia ketika dikabulkan lupa dia, betul? Ya lupa dia. Ya, mintanya ke masjid pakai mobil, dikasih mobil jalannya ke Normal. ya kan? Kadang-kadang kalau di IC saya ngomong ini bilangnya apa? Pak Ustadz, kan di mall juga ada masjid, Pak Ustadz. Kadang-kadang terlalu kreatif IC ya. Emang Anda mau tiap hari ke masjid situ? Ya kan? Ya ini masrul muslimin rahimakumullah. Jelas ya. Jadi kalau Anda ingin apapun kaitkan dengan ibadah. Anda pengen punya anak, tadi bilangnya belum diberi anak, minta sama Allah, ya Allah. Ya. Menit. Bojone disit. Oh, Tanpa disentuh. Tanpa menyentuh. Sulapan apa? berarti mintanya ganti, mintanya pasangan. Jangan Kaitkan dengan Allah, ya Allah. Kaitkan dengan ibadah, ya Allah. Hamba ini kalau tiap malam tahajud jauh sendirian gak enak, ya Allah. Gitu ya. Minta sama Allah kan gitu ya. Kayaknya kalau ada teman ya Allah enak ya Allah gitu. Tapi doanya jangan cuma begitu, Pak. Ya, bayangkan kalau temannya cowok gimana? Ya kan? Ya atau mungkin bangsa jin kan dapat juga kan ya. Makanya minta yang jelas, ya Allah, ya turunkan bidadarimu ya Allah berupa manusia ya Allah untuk menemani hamba ya Allah. Sing jelas kowe cuma nggo menemani sholat. Paling seneng acara udah lali. Maka berita lagi doanya kan gitu kan. Ya. Cuma sholat doang. Kalau sholat balik. Gue kasih dulu dan Allah. Ya, jadi kaitkan dengan ibadah, Pak. Ternyata hebatnya doanya Nabi Ayub, doanya orang yang sabar. Doanya yang selalu beribadah kepada Allah. Kalimatnya, fastajabna lahu. Fakashafna lahu min durri. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya sesungguhnya ada 3 huruf sambung, Pak. Ada wa, ada summa, ada fa. Kalau menggunakan wa, ini ada jeda waktunya. Bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu pakai wa. Tapi kalau pakai summa lebih panjang lagi. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu summa. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat fa, itu artinya apa? Seketika itu pula. Fastajabna lahu, langsung kami sembuhkan, langsung kami kabulkan. Fakashafna lahu min durri, langsung kami sembuhkan dari penyakit fisiknya. Luar biasa. Sembuh langsung. Hari itu juga seketika itu pula sembuhkan. Ya. Selesai, ya kan? Penyakitnya selesai. Ternyata selesai sembuh, Pak. Ya, ternyata ada terdengar kabar istrinya hamil. Gak lama hamil melahirkan. Ya. Subhanallah, yang tadinya biasanya single, yang melahirkannya double, Pak. Kembar. Ya. Berapa kali? 12 kali.
Totalnya berapa? Pingin Pak? Semangat. Kalau masalah jodoh kan pakainya sumat, suwe. Ada Seluruh muslimin rahimakumullah. Saya nggak ikut-ikutan itu ya. Kalem. Ya. Maka setelah ini kayaknya harus diusung terus Pak. Iya. Kadang itu jodoh itu nggak harus cari sendiri, kadang ya didekatkan Pak. Bantulah kan gitu ya. Biar Pak. Dari Nggak sumpah sumpah. biar Pak. Semua Pak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ternyata di sana itu, di kemudian sana hampir sama dengan kita. Lah panjenengan kalau ada teman pengajian yang hamil melahirkan, kira-kira apa yang panjenengan lakukan, Pak? Ya. Mendengar dia melahirkan, apa yang panjenengan lakukan? Tilik bayi kan ya? Ya. Pertanyaan saya ketika tilik bayi panjenengan kosongan apa ada sakingan? Itu masih sakingan ya. Cuma bedanya apa? Kalau sekarang jangan paling ya rinso, kalbun ya Pak. Kalau dulu enggak. Ya, tempel aja. Kalau dulu enggak. Dulu apa? Bawaannya kambing. Ya, unta. Ya, hasil kebunnya dibawa, Pak. Ya. Ketika mendengar istrinya melahirkan, orang satu kota datang di rumahnya Nabi Ayub. Luar biasa. Kenapa? Karena beliau orang yang soleh, orang yang baik, Pak. Maka ini pesan dari Nabi Ayub. Yang kedua apa? Jangan bosan-bosan jadi orang baik. Ya, kan jelas Nabi Ayub jadi orang baik. Maka kalau kita bisa ambil kesimpulan, jangan bosan-bosan jadi orang baik. Ya, orang baik itu pasti banyak orang yang akan bantu. Contoh, Nabi Ayub melahirkan istrinya, langsung orang satu kota datang ke rumahnya. 12 kali melahirkan, 12 kali orang satu kota itu datang ke rumahnya, Pak. Luar biasa. Ya, setelah digabungkan, ternyata dihitung-hitung, ya harta yang didapatkan dari cangkingannya wong, ya, itu ternyata 2 kali lipat dari apa yang Allah berikan. Subhanallah. Itu luar biasa, luar biasa. Balik maning suki ya. Nah, iya. Subhanallah. Allah ganti kenapa? Orang yang sabar dan dia orang yang selalu ibadah jelas. Ya, makanya pesan juga nih bagi yang nanti ya belum nikah atau mungkin udah hamil dan Yang harus istri hamil. Hasil cuma kena. Tenang, udah. Artinya antum punya kesempatan untuk pesan sama pimpinan ranting. Kalau nanti istri yang melahirkan minta kambing. Bocor di situ. Minta kambing itu. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang kita dapat dari kisah ini? Doanya Nabi Ayub langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa beliau dikabulkan? Satu, beliau sabar. Yang kedua, beliau terus beribadah kepada Allah. Pertanyaan saya, sabar dengan ibadah itu beratan mana, Pak? Ibadah. Sabar dengan ibadah beratan mana? Apa sabar itu bukan ibadah? Ibadah juga. Ibadah juga, ya kan? Ya, sabar dengan ibadah atau sabar dengan sholat pasti lebih berat salat. Mana dalilnya? Quran surat kedua ayat 45, Pak. Sudah dalilnya itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bukan berarti sabar itu juga nggak berat. Sabar pun berat. Tapi yang lebih berat apa itu? Sholat. Ya. Sabar berat nggak, Pak? Berat. Ya. Nggak cuma ngomong sabar. Enggak. Ya. Kan berat juga itu. Saking beratnya sabar, sabar akan kita bawa sampai mati, Pak. Ya. Saking beratnya sabar itu sabar kita bawa sampai mati. Ya. Sabar dari kecil ada kecil kan ceprot melahirkan. Anak itu pengen nangis, minta minum. Mamanya belum siap. Apa kata mamanya? Sabar. Ya kan? Anak kecil udah dibilang sabar. Bayangkan. Naik ke gede sedikit sudah mulai bisa jajan. Ya, minta jajan panjenengan lupa bawa uang. Apa yang lakukan? Sabar. Sabar, nak. Betul? Sabar. Naik lagi sedikit sudah sekolah, sudah waktunya bayaran. Kita datang kepada panjenengan belum punya duit. Apa panjenengan lakukan dengan anak panjenengan? Protes gurunya. Dan banyak yang nggak dibayar juga itu kan. Ya. Ini kan juga sekolah udah ngomong ke saya. Pak Ustadz, ada loh, luar biasa. Itu ada di satu ranting. Itu TPQ-nya. Masih ada TPQ di situ, Pak. TPQ sebulan ku 2.000 tok, Pak. 2.000 rupiah
Rp2.000 itu aja masih banyak yang nunggak. Subhanallah. Astagfirullah, saya bilang ya tegel banget. Ya, itu gurunya makan apa? Subhanallah. Ya, ini kalau nggak keikhlasan gurunya, subhanallah nggak bisa itu. Ya, gurunya ikhlas, ya, luar biasa. Saya doakan aja Bu, tenang Bu, saya doakan Anda insya Allah berkah. Saya doakan berkah ini. Dan saya juga sampaikan kepada jamaahnya ketika itu, Pak, anak panjenengan ini dirawat di sini, diajarkan Al-Quran yang akan nanti mereka akan mendoakan panjenengan. Kok Anda 2.000 aja nggak bisa? Tambahin Pak, saya bilang begitu. Ya, 2.000 Pak, subhanallah, per bulan. Laku, ya, pulsa 100.000, 50.000 bisa, masa bayar 2.000 nggak bisa? Sama saya bilang saya pengurusnya, Pak, jangan 2.000 lah, itu menghina saya bilang, menghina. Ya, tambahkan, silakan. Nah ini guru berjihad ngajarin ababa tabata, itu ya akan doakan panjenengan. Lo kok panjenengan nggak mau bayar? Nah, miris Pak, ada itu. Ya, mudah-mudahan sekarang udah berubah itu. Karena tahun lalu itu curhat ininya pengurusnya itu ketika saya habis ngisi pengajian curhat Pak Ustaz di sini mah parah. Ya sudah, akhirnya kita pengajian saya sampaikan. Mudah-mudahan berubah itu. Ya mudah-mudahan. Harapannya juga nih antum misalnya ada yang berlebih ya, bantu tuh TPK-nya tuh. Ya, TPK insyaallah berkah. Insyaallah. Ya, silakan itu. Ya, ini miris. Ini kemirisan saya sebelah luar biasa. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berat ya. Sabar itu nggak mudah. Berat. Bahkan nanti sudah mulai dewasa ya Pak, nggak nikah ya kan, apa kata orang? Sabar. Nanti sudah nikah belum punya anak, apa kata orang? Sabar. Puncaknya nanti sabar akan kita bawa sampai mati. Coba ya. Coba kalau kita mati Pak, apa kata orang buat keluarga kita? Artinya apa? Sabar akan kita bawa sampai mati Pak. Ya. Maka kalau ada orang bilang, Pak Ustaz sabar itu ada batasnya. Ya, batasnya itu kematian. Artinya kalau orang nggak sabar, pingin mati. Nah, panjang dengan yang ngomong ya. Baik, ya ternyata sudah lewat berapa menit. Nah, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas Pak ya masih satu, ya masih ada 2 lagi doa ayat yang diakhirkan oleh Allah. Apa contohnya seperti apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk diri kita pada khususnya dan untuk umat muslim pada umumnya. Saya pribadi mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Yang salah pasti dari saya, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Dan tolong Pak, tolong ketika ditanya jangan bilang jareus. Itu udah ketinggalan zaman. Yang betul bagaimana? Dari Quran, dari hadis atau sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.